yang membuat Kaleb different spirit, yaitu adalah harapan. Karena iman itu sekarang, langsung dicatat, iman itu sekarang, tetapi harapan itu besok. Ini penting. Tapi iman harus bekerja sama dengan harapan. Karena iman dan harapan itu sepertinya similar. Sama, sepertinya sebangun. Karena iman itu harus disertai dengan tujuan. Karena iman itulah bukti dari apa yang belum kita lihat. Nah, ternyata itu sudah diperlihatkan sebetulnya oleh 12 pengintai. Karena mereka membawa setandan buah anggur. Tapi ternyata harapan itu hilang di dalam yang 10 orang ini. Nah, teman-teman, tolong dicatat. Pada saat pandemi yang paling mahal itu adalah harapan. Tolong katakan ya. Saya 20 tahun berkhotbah. Sebelum pandemi, saya tidak pernah berkhotbah soal harapan. Tetapi setelah pandemi, saya selalu katakan yang sangat penting itu adalah harapan. Selamat malam, Shalom Bapak Ibu Saudara. Halo. Ya, selamat bergabung dalam ibadah pada malam hari ini. Kita tetap semangat ya, puji Tuhan. Berapa banyak di antara kita yang malam hari ini percaya bahwa kita akan dilawat Tuhan? Saya boleh lihat tangan-tangannya? Amin. Amin, haleluya. Kita tetap angkat tangan kita kepada Tuhan. Seperti tangan kami yang terangkat pada malam hari ini Tuhan. Demikianlah iman percaya kami kepadamu. Engkau yang memulihkan, menyembuhkan, dan melepaskan setiap kami. Roh-Mu yang hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan pada malam hari ini akan menjamah dan melawat kami dengan dahsyat di nama Yesus. Dan yang mau menyambut kuasa Tuhan nyata terjadi pada malam hari ini. Sama-sama dengan iman percaya kita. Kita berkata, amin. Amin. Ya. Mari saudara, kita terus akan memuji Tuhan sambil menunggu hamba Tuhan untuk datang, untuk masuk, untuk join. Kita penuhi hati kita dengan nyanyian-nyanyian baru. Amin. Mari kita naikkan pujian hatiku penuh nyanyian. Sebentar saudara, kayaknya belum semua ya memuji Tuhan ya. Saya boleh lihat senyum-senyumnya dulu. Dikatakan pujian ini mengatakan bahwa hatiku penuh nyanyian. Berarti kalau hati penuh nyanyian tuh biasanya wajah-wajahnya bersukacita saudara. Amin. Yuk mulai. Kita nyanyikan pujian ini dari awal, katakan hatiku penuh nyanyian. Amin. Hatiku penuh
saudara, ku jatuh cinta padanya. Jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Yesus indah dan indah, semakin indah. Oh, cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, pujaanku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, ya Allahku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, ya Rajaku. Hanya Yesus, oh hanya Yesus. Sekali lagi, hanya Yesus. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya amin. Pujaanku, haleluya. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, ya Allahku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, ya Rajaku. Hanya Yesus, oh hanya Yesus, kekasihku. Hanya Yesus, oh hanya Yesus, kekasihku. Hanya Yesus, oh hanya Yesus, kekasihku. Amin. Puji nama Tuhan. Saudara, hari ini kita ada di minggu kedua di bulan yang baru. Jadi sekali lagi kalau boleh saya melihat tangan-tangan yang bersuka cita di minggu ini. Haleluya, luar biasa ya saudara. Saya percaya bahwa kita akan terima sukacita yang baru, anugerah yang baru, semangat yang baru, bahkan berkat yang baru saudara. Amin. Mari saudara, kita akan tetap mau memberkati Tuhan dengan puji-pujian kita, sekaligus kita menyiapkan hati kita untuk masuk di dalam perenungan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau tetap ada di sini Tuhan, untuk menyaksikan kemuliaan-Mu. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersamamu. Sinar kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sinar kemuliaan-Mu Bapa, ya Tuhan, memenuhi sekelilingku. Rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersamamu. Ku ingin tetap di sini, menikmati baik-Mu Tuhan. Ku ingin tetap di sini.
memandang indah wajah-Mu, dan memandang indah wajah-Mu. Haleluya. Mari kita sembah Dia, saudara. Mari kita buka hati kita untuk Tuhan. Kita izinkan Dia hadir pada malam hari ini di setiap rumah-rumah. Kami ingin tetap di sini Tuhan untuk menikmati kasih dan kehadiran-Mu ya Tuhan. Kami merindukan Engkau Tuhan. Mari Tuhan. Oh, kami menanti-nantikan Engkau. Kau hadir di sini Tuhan. Kami takkan beranjak sebelum Kau memberkati kami Tuhan. Kami haus akan Engkau Yesus. Haleluya. Haleluya. Ayo saudara, jangan ada yang berdiam diri. Katakan pujilah Tuhan hai jiwaku. Pujilah Tuhan. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Pujilah kebaikan-Nya. Kami merindukan kediaman-Mu Tuhan. Berbahagia orang yang mengandalkan Engkau. Terima kasih. Haleluya. Orabaya takkan darabayamo. Indara mashandara bayanara masih. Haleluya. Haleluya. Ku ingin tetap di sini ya Tuhan, menikmati baik-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin Tuhan, ku ingin tetap di sini menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu, dan memandang indah wajah-Mu, dan memandang indah wajah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa untuk pemeliharaan Tuhan. Kami mengucap syukur kalau pada malam hari ini kesempatan yang masih Tuhan berikan kepada kami untuk sama-sama bersekutu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada malam hari ini Tuhan, kami rindu Engkau menyatakan diri-Mu lewat firman-Mu ya Tuhan. Karena firman-Mu itu ya dan amin. Firman-Mu itu pelita bagi kaki kami serta terang bagi jalan kami. Dan firman-Mu itu yang bila kami renungkan akan membuat kami bertindak hati-hati sesuai dengan yang tertulis di dalamnya. Karena itu berfirmanlah ya Tuhan, karena kami tahu segala sesuatu dijadikan oleh firman. Yang tidak ada oleh firman menjadi ada. Yang tidak mungkin oleh firman menjadi mungkin. Bahkan yang mustahil jadi tidak mustahil oleh karena firman-Mu. Urapi hamba-Mu ya Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu. Pakailah Tuhan untuk menyampaikan kebenaran-Mu. Dan urapi hamba-Mu, jemaat-Mu, berikan hikmat-Mu turun atas setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus di dalam nama Yesus, Raja segala Raja. Haleluya. Amin. Amin. Saya serahkan langsung kepada Pastor Risa, silakan. Shalom. Shalom. Senang sekali 3-4 minggu yang lalu dihubungi sama Cynthia untuk pelayanan malam hari ini. Sorry keadaan saya agak remang-remang begini, bukan di diskotik, tapi saya sedang dalam perjalanan menuju Bali.
ini adalah perjalanan pertama kali bawa pakai darat, pertama kali bawa pakai mobil. Kemarin tinggalkan rumah dari Jakarta jam 8 malam. Saya pikir jam 8, 24 jam kemudian saya sudah ada di Seminyak, di hotel, tapi ternyata baru turun dari Gilimanuk, baru turun ferry. Jadi menuju sampai di hotel masih harus tunggu 3-4 jam lagi. Saya nggak mau batalin pelayanan malam hari ini, toh dengan virtual ini kita masih bisa ketemu. Senang ketemu Kakak Putri, senang ketemu Ibu Mulia Noviani, senang ketemu Ibu Caroline. Ada siapa lagi di sini? Terima kasih untuk Ibu Fang Fang, apa kabar? Pak Theo udah makan atau belum? Oh, udah ngangguk berarti udah makan. Oke, Ibu Hendriana, Ibu ini sama siapa? Sama namanya ya? Oke, bukan sama siapa gitu ya, bukan ya. Ya, puji Tuhan. Ada siapa lagi di sini? Ada Ibu Marlina. Marlina, apa kabar? Ibu baik-baik, Ibu Marlina. Ada Cynthia, jadi saya ingat mama kamu, Ibu Cherry. Oke. Ada Pak Irwan dan Ibu Enda, ada Ma Sepol, Lumban Gaul. Shalom, aman? Horas? Aman. Okay. Aman. Kok aman, siapa lagi? Ini ada Pak Billy Matias bersama dengan ibu, bersama dengan istri pastinya. Ini Reno, dengan siapa aja Reno? Itu ada di sebelah, ada 3 orang. Oke, ya udah, karena di mute, nggak bakal kedengaran. Ada Christian Yabu, ada siapa lagi? Ada Ibu Donda, ada Oma Kelly. Oma Kelly, apa kabar? Oma sehat? Puji Tuhan, Oma Kelly. Ada siapa lagi? Ada Selfie. Ada Ibu Gabriela Aurvesta. Puji Tuhan. Ada siapa lagi? Ada Ibu Leni Hana. Ada Pak Alan Kalanit. Betul Pak Alan ya namanya ya? Pak Alan Kalanit. Ada Pak Tony. Apa kabar? Oke. Ini persekutuan doa dari mana? Jemaatnya banyak ya ini. Shalom Pak Reza. Kami dari persekutuan doa Faithful Ministry yang baru kami bentuk setelah adanya pandemi. Dan kami memang interdominasi dari semua gereja. Kebetulan yang hadir dari sini, dari tempat ini adalah kami semua rata-rata dari Surabaya, ada yang dari Bekasi, ini juga ada dari Kanada juga, terus ada dari Hong Kong, juga ada yang dari Singapura. Jadi kami semua bertemu secara langsung, ada yang belum pernah bertatap muka secara langsung, kami hanya bertatap muka secara online aja. Sekali lagi saya juga dari Faithful mengucapkan terima kasih Pak Reza Solihin bersedia mengisi di PD Faithful ini. Oke. Jadi saya udah nyapa satu demi satu, senang akhirnya kita bisa jadi keluarga online karena ada papa online, ada mama online, dan Anda menjadi keluarga online. Oke. Yuk kita akan langsung buka Alkitab kita, dan senang sekali kalau Anda bisa membuka catatan. Senang sekali kalau saya melihat ketika saya berkhotbah, jemaat mencatat. Berarti jemaat menghormati Tuhan, juga menghargai pendetanya. Jadi yuk sama-sama kita langsung buka Alkitab kita, dan langsung saja dicatat yang sudah membuka catatan. Saya berikan judul, tema khotbahnya adalah anjing. Saya berikan judul, tema khotbahnya adalah anjing.
Dari beberapa wajah Anda sudah terlihat wajah-wajah kaget. Oke. Dicatat aja, karena kita mau belajar firman Tuhan malam hari ini. Jadi senang Ibu Kakak Putri sudah mencatat, Ibu Caroline sudah mencatat. Saya tidak melihat Ibu Mulia mencatat, tetapi saya anggap semua mencatat. Oke. Jadi tema khotbah hari ini saya berikan judul, yaitu adalah anjing. Langsung dicatat. Anjing dalam keseharian orang Timur itu bentuknya umpatan. Jadi kurang nyaman ketika kita menyebut kata anjing. Tetapi bagi Barat, tadi disebutkan ada beberapa teman yang dari luar negeri, tentunya berbeda pendapat mengenai anjing bagi Barat. Karena beberapa keluarga di Barat bahkan mereka rela nggak punya anak asal punya anjing. Jadi beda. Kalau di Timur itu bentuknya umpatan, kemarahan. Tapi kalau di Barat sedemikian rupa sudah bisa menggantikan anggota keluarga. Tetapi tentunya kalau kita melihat dari sisi Alkitab kita, ketika Tuhan menciptakan di hari keempat, Tuhan menciptakan binatang berkembang biak. Dan saya tafsirkan salah satunya anjing lah, yuk kita sepakati. Alkitab dengan jelas berkata, Tuhan menjadikan segala sesuatunya baik. Jadi di hadapan Tuhan, baik ketika dia menciptakan di hari keempat binatang. Dan langsung dicatat, kata anjing, saya dapati dalam bahasa Yunani. Ini dalam bahasa Yunani. Itu saya temukan dalam kata proskuneo. Proskuneo. Nah, proskuneo itu sendiri identik dengan penyembahan. Betul ya? Jadi proskuneo itu identik dengan pujian penyembahan, identik dengan penyembahan, keintiman, kedekatan, hadirat Tuhan, itu adalah proskuneo. Proskuneo itu terdiri dari dua kata. Yang pertama adalah pros itu adalah dekat. Arti pros itu dekat, silahkan dicatat. Dan arti yang kedua yaitu adalah kuon. Kuon adalah anjing. Jadi kata anjing dalam bahasa Yunani kita akan temukan di dalam kata proskuneo. Tetapi yang saya akan bahas bukan dari kata Yunani. Yang saya ingin bahas bersama dengan Anda 40 menit mendatang, yaitu adalah dalam kata Ibrani. Di mana kata Ibrani muncul kata anjing. Yuk kita akan lihat Alkitab kita, yaitu adalah semua kita akan buka Bilangan 14 ayat yang ke-24. Yuk sama-sama kita buka. Bilangan 14 ayat yang ke-24. Semua buka Alkitab. Ibu Caroline bisa memperlihatkan slide Alkitabnya? Sekiranya bisa. Sekiranya bisa. Oke, terima kasih Bu Caroline. Oke, Bilangan 14 ayat yang ke-24. Demikian firman Tuhan. Tetapi hambaku Kaleb. Nah, Kaleb langsung dicatat. Secara harafiah artinya adalah anjing. Jadi Kaleb menggunakan kata dasar namanya adalah kelef. Kelef itu adalah anjing. Nah, siapa anjing di sini? Yaitu satu orang yang sangat luar biasa yang menggenapi janji Tuhan dalam hidupnya, yaitu adalah Kaleb. Perhatikan ayat selanjutnya, karena Kaleb lain jiwa yang ada padanya, dan ia mengikuti aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya. Alkitab berbahasa Inggris agak berbeda terjemahannya, bukan lain jiwanya,
Tapi Alkitab berbahasa Inggris menggunakan kata he has different spirit. Menarik. He has different spirit. Jadi rohnya yang beda, bukan lain jiwanya. Karena kalau lain jiwanya, konotasinya kelainan jiwa. Dia bukan kelainan jiwa, tetapi he has different spirit. Kita mengenal dalam Alkitab ada seseorang yang memiliki excellent spirit. Ya, semua kita kenal. Siapa dia? Daniel. Tetapi ternyata Caleb atau anjing itu dia punya he has a different spirit. Ini sangat menarik. Nah, sekarang yuk langsung kita lihat ada satu bagian yang penting yang saya ingin memperlihatkan kepada Anda, yaitu bilangan pasal yang ke-13. Semua kita akan lihat bilangan pasal yang ke-13. Kenapa? Caleb has own different spirit. Kita lihat bilangan pasal yang ke-13 ayat yang ke-1. Perikopnya adalah ke-12 pengintai. Dan semua yang mencatat silahkan dicatat. Mereka mengintai, yaitu adalah tanah perjanjian itu di tahun kedua. Di tahun kedua. Jadi mereka mencapai tanah perjanjian 38 tahun kemudian. Itu penting harus dicatat. Supaya Anda bisa melihat keseluruhan konteks Alkitab dan juga teologi daripada Caleb atau anjing. Bilangan 13 ayat yang ke-1, Tuhan berfirman kepada Musa. Jadi inisiatif pengintaian bukan datang dari Musa, bukan datang dari manusia, tapi datang dari Allah sendiri. Jadi jelas-jelas di sini adalah Allah yang punya inisiatif. Bukan Musa yang punya inisiatif. Untuk apa? 3 hal. Yang pertama, dilihat kotanya apakah berkubu. Itu dilihat kotanya itu apakah berkubu atau tidak. Yang kedua, yaitu tanahnya yang dilihat subur atau tidak. Yang ketiga yang dilihat adalah orang-orangnya. Jadi itu 3 yang harus diintai. Dan semua kita tahu ada sesuatu yang menarik yang saya ingin tunjukkan kepada Anda. Justru ayat yang ke berapa? Tulisannya kecil banget. Ayat yang ke-6. Perhatikan ayat yang ke-6. Ketika Musa meresponi apa yang dikatakan Tuhan, maka apa yang terjadi? Ayat yang ke-6, dipilihlah pemimpin-pemimpin dari 12 suku. Nah, dari suku mana Caleb atau anjing ini? Yaitu Caleb. Ternyata dari suku Yehuda, Caleb bin Yefune. Saya ingin tunjukkan kepada Anda, yaitu adalah Yefune. Bagi yang tertarik langsung dicatat. Ternyata Yefune itu adalah keturunan Amon. Ternyata Yefune itu adalah keturunan Kain. Jadi sebetulnya Yefune atau Caleb ini, dia bukan orang Ibrani. Dia bukan orang Yahudi. Dia bukan orang Israel. Anda harus catat itu. Anda harus catat itu. Ternyata Yefune itu adalah keturunan Amon. Kalau kita tarik ke atas, Yefune itulah keturunan daripada Kain. Nah, kenapa sekarang Caleb kok bisa jadi pemimpin daripada Yehuda? Ternyata langsung dicatat bagi yang tertarik. Ternyata ketika Yefune masih ada di Mesir ketika itu, Yefune ketika masih di Mesir menggabungkan dirinya kepada suku Yehuda. Gitu ceritanya. Jadi dia menggabungkan kepada suku Yehuda dan akhirnya Caleb menjadi pemimpin atas Yehuda. Tetapi saya ingin tunjukkan dari bilangan pasal yang ke-13. Pasangan yang 13 tadi, yaitu adalah yuk sama-sama
kita akan lihat satu bagian yang sangat indah, yaitu adalah ayat yang ke-23. Ayat yang ke-23. Perhatikan ayat yang ke-23. Ketika mereka sampai ke lembah Eskol, ini jarang dibahas. Ini jarang dibahas oleh banyak pendeta, banyak hamba Tuhan, kalau membahas bilangan pasal yang ke-13. Biasanya bilangan 13, itu yang dibahas adalah dua klasifikasi. Klasifikasi 2 pengintai, atau klasifikasi 10 pengintai. Tetapi tidak pernah dibahas ayat yang ke-23. Menurut saya, kenapa 2 pengintai, Yosua dan Kaleb, dia sampai kepada tanah perjanjian? Menurut saya alasannya adalah ayat yang ke-23. Yuk sama-sama, lihat ayat 23. Ketika mereka sampai ke lembah Eskol, dipotong mereka lah di sana suatu cabang dengan setandan buah anggurnya. Lalu berjualah mereka menggandarnya. Juga mereka membawa beberapa buah delima dan buah ara. Perhatikan, mereka sampai di Eskol, mereka ambil setandan buah anggur. Ternyata harus digandar oleh 2 orang. Betapa hebatnya tanah perjanjian. Tolong katakan amin. Betapa hebatnya apa yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita. Tolong katakan amin. Amin. Ternyata mereka melihat itu yang namanya anggur di Eskol, setandan saja harus 2 orang yang menggandarnya. Itu betapa hebatnya. Ini bukan duren, ini bukan nangka, yang mungkin itu besar gitu. Ini bukan setandan, itu yang namanya pisang, yang mungkin ada beberapa batang gitu pisang. Ini anggur. Nah, ternyata di sana juga bukan hanya ada anggur, tapi di sana juga ada ara dan buah delima. Nah, yuk langsung ke ayat yang ke-25. Datanglah mereka itu dan langsung datang kepada Musa, Harun, dan segenap orang Israel di Kades, di padang Paran. Mereka membawa pulang kabar keduanya dan kepada segenap umat itu memperlihatkan kepada sekalian hasil negeri itu. Jadi tolong diperhatikan, setandan anggur itu diperlihatkan. Jadi bukan difoto, bukan divideoin, bukan di capture, tapi barangnya itu diperlihatkan. Menurut saya ini penting. Dan semua mereka berkata bahwa kami sudah masuk ke negeri itu, ayat yang ke-27. Berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan inilah hasilnya. Diperlihatkan setandan anggur itu yang harus 2 orang bergantian. Mereka menggandar dari 12 orang yang mengintai. Tapi semua kita tahu yang 10 mengatakan hal yang negatif. Yang 10 itu mengatakan hal yang salah. Nah, yang menarik adalah, yuk sama-sama sekarang kita akan lihat ayat yang ke-30. Sama-sama kita baca dengan suara keras di rumah masing-masing, ayat 30, 2, 3, ya. Kemudian Kaleb mencoba menerapkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Tolong katakan amin. Menurut saya yang membuat Kaleb itu kuat, langsung dicatat, yaitu adalah harapan. Langsung dicatat. Yang membuat Kaleb different spirit, yaitu adalah harapan. Karena iman itu sekarang. Langsung dicatat. Iman itu sekarang, tetapi harapan itu besok. Ini penting. Tapi iman harus bekerja sama dengan harapan. Karena iman dan harapan itu sepertinya similar.
sama sepertinya sebangun. Karena iman itu harus disertai dengan tujuan. Karena iman itulah bukti dari apa yang belum kita lihat. Nah, ternyata itu sudah diperlihatkan sebetulnya oleh 12 pengintai. Karena mereka membawa setandan buah anggur. Tapi ternyata harapan itu hilang di dalam yang 10 orang ini. Nah, teman-teman, tolong dicatat. Pada saat pandemi yang paling mahal itu adalah harapan. Tolong katakan ya. Saya 20 tahun berkhotbah. Sebelum pandemi, saya tidak pernah berkhotbah soal harapan. Tetapi setelah pandemi, saya selalu katakan yang sangat penting itu adalah harapan. Dan ternyata itu yang dipunyai. Mungkin ada beberapa Anda yang berkata, oh Pak Pendeta yang penting iman. Saya minta maaf. Saya minta maaf. Ketika Anda percaya kepada Yesus, dan sepanjang Anda masih punya Yesus, iman masih ada pada Anda. Dan itu sudah diinstal, dimasukkan di dalam roh kita. Tolong dicatat. Jadi sepanjang Anda percaya Yesus, saya yakin Anda punya iman. Karena iman itu Tuhan taruh di mana? Di dalam roh kita. Dan Paulus berkata, apa yang Tuhan taruh dalam roh kita tidak akan pernah dicuri oleh apapun dan siapapun. Tidak akan pernah. Iman, keselamatan, anugerah, buah roh, itu masuk di dalam yang namanya roh. Dan sepanjang Anda percaya Yesus, Alkitab dalam Ibrani 12 ayat yang kedua, dikatakan bahwa ketika mata kita tertuju kepada Yesus, Yesus yang memimpin kita kepada iman. Alkitab berbahasa Inggris dari King James berkata, He is the author and the finisher of our faith. Siapa Yesus? Dia penulis. Siapa Yesus? Dia pengarang. Siapa Yesus? Dia yang menyempurnakan iman kita. Jadi jangan pernah sangsikan iman yang ada pada Anda. Tolong katakan amin. Karena itu adalah Tuhan sendiri. Tapi yang jadi masalah adalah yang sering kali tergerus itu adalah apa? Menurut saya harapan. Langsung dicatat. Karena harapan tidak dimasukkan di dalam roh, harapan dimasukkan di dalam hati. Dicatat saja dulu. Harapan dimasukkan di mana? Hati. Nah, sedangkan hati, langsung dicatat, adalah moderator antara roh dan tubuh. Hati adalah moderator antara roh dan tubuh. Jadi moderatornya hati. Maka kita sekarang bisa mengerti dengan Amsal, jagalah hatimu dengan penuh kewaspadaan. Betul ya? Karena dari situlah terpancar kehidupan. Kehidupan seperti apa? Kehidupan yang penuh dengan harapan. Nah, sekarang tolong lihat tangan saya. Bisa kelihatan tangannya? Yang bisa kelihatan, tolong katakan yes. Oke, tolong lihat tangan saya. Sekarang harapan yang ada dalam hati turun. Siapa yang setuju dengan saya ketakutan naik? Konon cicing wae gitu. Sok lalaunan, sekedap lalaunan. Sok tinggali kadi. Harapan turun, kekhawatiran pasti naik. Betul enggak? Betul. Betul ya? Kekhawatiran, harapan turun, kegelisahan naik. Betul. Harapan turun, baru kalau begitu iman juga akan turun. Betul. Jadi yang menentukan bukan iman, maaf. Yang menentukan itu harapan. Karena kalau iman itu sudah ada dalam hati, dalam roh Anda. Tapi harapan langsung dicatat. Itulah yang sering dicuri setan. Setan tidak akan pernah curi iman. Tidak akan pernah. Karena Yesus Tuhan kita yang menjaga. Tapi kalau harapan,
itu senantiasa dicuri oleh setan. Kenapa terjadinya perceraian? Pasti karena harapan turun. Sudah tidak bisa lagi berharap, istri akan berubah, suami akan berubah, keadaan akan berubah. Segala sesuatu bisa hancur oleh karena harapan. Kenapa ketakutan terjadi? Kenapa kekhawatiran terjadi? Kenapa mental illness terjadi? Kenapa kegelisahan terjadi? Semua karena harapan. Dan ternyata itulah kekuatan daripada Kaleb, itu kekuatan daripada Caleb, itu kekuatan daripada anjing ini. Kenapa? Karena dia sudah lihat harapan. Nanti satu kelak, keturunanku akan mendapatkan tanah yang penuh dengan madu dan susunya. Oke, saya tutup di sini. Kita langsung buka Yosua pasal yang ke-14. Saya akan tutup di sini. Semuanya oke? Sampai di sini oke? Belajar sesuatu malam ini? Amin. Ya, Amin. saya harap Anda belajar. Karena Alkitab dengan jelas berkata bahwa pengharapan adalah sauh yang kuat bagi jiwa kita. Di mana itu hati adanya di jiwa. Banyak orang berpikir bahwa pusat manusia itu pikiran. Salah. Itu orang dunia. Bagi orang Kristen, kekuatannya adalah hati, bukan pikiran. Maka Alkitab berkata, hati yang gembira, hati yang diubahkan, hati yang baru. Semua berbicara soal hati. Tidak pernah ada Alkitab pikiran yang gembira, obat yang manjur. Tidak ada. Tidak ada dalam Alkitab pikiran orang benar. Tidak ada. Tidak ada dalam Alkitab pikiran yang baru. Tidak ada. Yang ada dalam Alkitab adalah hati yang baru, hati yang gembira, hati yang diubahkan. Nah, hati itu ada di mana? Hati itu ada dalam jiwa, dan harapan itu dimasukkan dalam hati, dimasukkan dalam jiwa, dan harapan itu adalah sawah. Pandemi boleh datang, tapi yang menyelamatkan kita adalah, dan itu ada pada semua kita. Oke, sekarang Yosua pasal yang ke-14. Perhatikan langsung ayat yang ke-6. Indah. Ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6 dalam Alkitab saya, itu ada perikop khusus. Kaleb mendapatkan Hebron. Di Alkitab saya. Oke? Kaleb mendapatkan Hebron. Bahkan dari ayat yang ke-6, itu sampai dengan ayat yang ke-15 diuraikan oleh Alkitab bagaimana Kaleb menggenapi janji Tuhan. Langsung dicatat. Kaleb dalam bahasa lain, dalam bahasa rohaninya, punya 3 arti besar. Yang pertama adalah berkekuatan besar. Berkekuatan besar, itu adalah arti Kaleb, arti anjing. Yang kedua, bergerak dengan kecepatan. Itu arti yang kedua. Dan arti yang ketiga, yaitu adalah besar kekuatannya. Besar kekuatannya. Dan itu adalah arti daripada Kaleb. Nah, saya dapati di mana kekuatannya. Yuk sama-sama kita akan lihat bagian terakhir, yaitu ayat yang ke-6. Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefune orang Kenas itu kepadanya, engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada abdi Musa, abdi Allah itu tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea. Dan perhatikan ayat yang ke-7, aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa hamba Tuhan itu dari Kades Barnea untuk mengintai negeri itu, dan aku pulang membawa kabar kepadanya dengan sejujur-jujurnya. Alkitab berbahasa Inggris menggunakan kata brought with my heart. Jadi membawanya dengan segenap hatinya. Jadi langsung dicatat,
bahwa kekuatan, kebesaran daripada Kaleb adalah hatinya. Dan perhatikan, diteguhkan. Yaitu di ayat yang di bawahnya, yaitu ayat yang ke-8. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku membawa tawar hati bangsa itu kembali. Kenapa tawar? Karena harapannya hilang. Kenapa tawar? Karena harapannya hilang. Aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Kenapa bisa sepenuh hati? Karena harapan yang ada pada hatinya dijaga sedemikian rupa oleh Kaleb. Ayat yang ke-9, pada waktu itu Musa bersumpah katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hatinya. Nah, kenapa sekarang kekuatannya besar? Kenapa sekarang bergerak dengan cepat? Kenapa sekarang ada kekuatan yang hebat dalam diri Kaleb, anjing? Ternyata kekuatannya ada di kekuatan hatinya. Saya berdoa sederhana bagi semua teman-teman faithful. Sorry, waktu saya sudah habis. Sudah 40 menit. Senang sekali bisa ketemu dengan Anda. Yang saya ingin berikan pesan kepada Anda cuma satu kata. Jangan pernah sampai kehilangan harapan. Jangan pernah hilang harapan. Saudaraku, saya masih tetap bersemangat nih. Menuju ke Denpasar. Kenapa? Walaupun sudah 4 jam. Sudah melewati 24 jam. Karena saya punya harapan. Pasti liburan bersama dengan cucu saya. Kali ini luar biasa. Cucu saya ada di mobil di depan. Pasti luar biasa. Itu harapan. Lelah, ya lelah. Tetapi saya belum nyampe ke Seminyak. Saya punya iman sekarang, pasti nyampe ke Seminyak. Tetapi harapan belum saya terima hari ini. Kenapa? Masih 4 jam lagi. Bisa ngerti? Dan 4 jam lagi kemungkinan masih bisa terjadi. Dan itulah kemungkinan untuk sampai ke sana. Itulah yang membuat orang seringkali lelah, letih, khawatir, takut, dan akhirnya tawar hati. Saya berdoa, semua Anda sampai pada tujuan ilahi. Semuanya oke? Saya harap semuanya oke. Saya izinkan saya berdoa buat Anda. Izinkan saya berdoa buat Anda. Ternyata turun dari ferry Gilimanuk, saudaraku, saya nggak temukan restoran. Jadi tadi udah nyampe ke restoran, restorannya tutup. Jadi sorry, saya masih harus di dalam mobil. Ibu Elsa, ini istri saya. Ini istri saya. Ini istri saya. Hai. Say hi. Ngantuk? Oke. Puji Tuhan. Oke. Sedang bisa ketemu dengan Anda, izinkan saya berdoa kalau boleh. Boleh saya berdoa untuk Anda? Silakan, Pastor Pak Risa, silakan. Oke, aku berdoa ya buat teman-teman. Bapak dalam surga, terima kasih untuk malam hari ini. Kami mau punya mentalitas anjing. Kami mau punya mentalitas Kaleb. Kami mau punya mentalitas Kaleb. Seseorang yang memiliki different spirit. Karena spiritnya yaitu adalah selalu senantiasa berani untuk menjaga apa yang ada pada hatinya. Dan aku tahu kepada semua jemaat Faithful Ministry, di dalam nama Yesus, Engkau sudah berikan harapan dalam hati mereka. Amin. Dan harapan itu menjadi sauh yang kuat, menjadi jangkar yang kuat, dan harapan kami tidak akan pernah mengecewakan. Amin. Kami pasti sampai pada apa yang menjadi tujuan ilahi dalam kehidupan kami. Tuhan pelihara semua kami yang ada di Bekasi, yang ada di Surabaya, yang ada di Bandung, yang ada di banyak kota di bangsa ini.
Tuhan jagai dengan anugerah-Mu, dengan kasih karunia-Mu, agar harapan yang ada pada hati kami tidak tercuri oleh keadaan, tidak tercuri oleh situasi, tidak tercuri oleh pandemi atau apapun, di dalam nama Yesus. Teman-teman bagi yang di rumah bisa angkat kedua tangannya, terimalah berkat kasih karunia berlimpah-limpah dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus dalam Yesus Kristus menyertai kami. Mulai malam hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya, yang percaya diberkati Tuhan dengan suara keras kita katakan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Ibu Terima kasih. Kakak Putri, terima kasih Bu Karolin, Terima kasih, Pak. Ibu Mulia, thank you. Terima kasih Cynthia, terima kasih Ibu Hana, Adriana Hana, Ibu Marlina, Ibu Sama. Ibu itu sama ibunya atau sama kakaknya yang di sebelah Ibu Sama? Oke, ya, pokoknya harus sama-sama ya. Jadi Ibu Sama tidak boleh sendirian karena namanya sama. Ibu Fang Fang, thank you. Tetap jaga kesehatan. Pak Irwan, Bu Endah. Ya, atur nuhun. Atur nuhun sami-sami juragan. Kayak pernah Sami-sami. Itu di mana itu Pak Papa teh? Di Bandung, di Bekasi atau di mana? Ayat di Lampung tapi aslinya mati Bandung. Alas ya. Nuhun juragan. Nuhun bisa. Nuhun. Ibu Medi, Ibu Reno, thank you so much, dan juga semua teman-teman. Aku live ya. Aku live ya. Ini udah mau masuk hutan nih kayaknya. Ya, terima kasih. Oke. Ya. Oke, sudah. Oke, aku mau lihat wajahku. Mau difoto enggak? Mau difoto enggak? Siapa yang pegang laptop? Boleh. Boleh, Pak. Mau difoto enggak? Oke. Sudah saya sisiran dulu. Oke, saya sisiran dulu. Oke. Mau difoto, Man? Ya. Ayo foto. Ayo, Mam. Oke. Istri saya nggak mau difoto. Ya. Oke. Ya, 1, 2, 3. Ya. Oke. Pasti jadi Bu Karolin? Pasti Pak, terima kasih Pak undangannya. Sebentar Pak, kita masih ada 2 halaman. Terima kasih. Silakan. Oke. Silakan Pak, kalau mau live, silakan menikmati liburannya. Sekali lagi kami dari Faithful Ministry mengucap terima kasih untuk kesempatannya sudah melayani Faithful. Salam untuk Ibu juga, untuk keluarga besar Bapak yang akan ke Seminyak. Terima kasih Pak. Oke, thank you, bye. Good bless Pak. Silakan semuanya kasih dulu Pak. Bisa mau live. Yuk. Bye. Ya. Bye, thank you. Thank you, Pak. Thank you. Oke, puji Tuhan. Saya kembalikan pada tim worship. Iya. Puji Tuhan. Luar biasa ya, semoga harapan kita tidak pernah hilang. Kita semua akan sampai pada tujuan kita, yaitu menerima kemenangan. Amin, saudara. Amin. Mari kita naikkan satu pujian. Ku percaya bahwa Engkau adalah Allah yang tidak pernah gagal dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Engkau yang lebih tahu, ya Tuhan, cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal. Amin. Menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janjimu. Saudara, saya nggak pernah tahu apa yang menjadi harapan saudara hari-hari ini. Tapi saya percaya ketika kita menaruh pengharapan itu kepada Tuhan, kita akan terima janji dan kemenangan Tuhan. Sekali lagi saudara, kita naikkan pujian ini dengan penuh pengharapan kita kepada Tuhan.
Mari kita angkat tangan kita. Engkau yang lebih tahu, Engkau yang lebih tahu Tuhan, cara untuk membuka jalanku ya Tuhan. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku, percaya. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu, menepati janji-janjimu, menepati janji-janjimu. Terima kasih Bapa. Kami tahu bahwa Engkau adalah Allah yang Immanuel. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu berserta dengan kami, bahkan Engkau berjalan di depan kami. Kami mau Bapa hari-hari ini tetap memiliki roh yang kuat di dalam Engkau, khususnya memiliki pengharapan di dalam hati kami Tuhan. Karena pengharapan-Mu itu adalah sauh bagi jiwa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ajar kami dan berikan kami kemampuan untuk terus mendekatkan diri kami kepadamu. Untuk terus percaya kepada firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk malam hari ini. Terima kasih untuk firman yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu. Kami percaya Tuhan, kami mempunyai mentalitas anak raja yang percaya bahwa Engkau melakukan yang terbaik buat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga memberkati semua jemaat-Mu yang hadir. Tuhan berkati, Tuhan kuatkan, Tuhan berikan pengharapan-pengharapan yang baru. Bahkan Tuhan juga memberkati setiap apapun yang kami usahakan hari-hari ini Tuhan buat berhasil. Terima kasih juga untuk hamba-Mu Pak Risa yang tadi sudah menyampaikan firman. Tuhan mengurapi, Tuhan menjaga, Tuhan memelihara dan lindungi dalam perjalanannya, liburannya, bahkan pelayanannya. Mari Tuhan, Engkau yang menyertai bersama keluarga. Terima kasih Tuhan, kami juga melepaskan berkat untuk bangsa ini. Kami lepaskan berkat kesembuhan, berkat kekuatan, berkat kemenangan, berkat pemulihan, bahkan pemulihan di dalam ekonomi, juga kebangkitan. Dan kami berdoa untuk oknum-oknum yang mengambil kepentingan atas situasi pandemi di bangsa ini. Kami mau gagalkan setiap rancangan-rancangan si jahat di dalam nama Yesus. Kau berkati para pemimpin bangsa ini agar diberikan kekuatan dan hikmat dalam mengatasi setiap persoalan yang ada di bangsa ini. Terima kasih Tuhan, kami percaya pandemi yang terjadi hari-hari ini adalah akademi buat kami untuk terus belajar di dalam Engkau, untuk semakin naik level iman kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu yang kudus, segala pujian, hormat, kemuliaan kami kembalikan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.